Transformasi tren wisata, daya beli rentan pariwisata jadi harapan. Dan pemirsa, untuk membahasnya kami sudah terhubung dengan Ibu Sastri Listiariani selaku Humas DPP Astita. Halo Ibu, apa kabarnya Bu? Halo, selamat sore Mas. Selamat sore Ibu, sehat Bu? Alhamdulillah sehat. Iya, Ibu, saat ini kenaikan aftur berdampak langsung pada tiket pesawat. Namun bagaimana dengan biaya operasional di darat? Apakah kenaikan harga BBM di dalam negeri juga sudah mulai memaksa anggota Asita merevisi harga paket tur secara massal, Bu? Saat ini sih memang kalau untuk bepergian dengan pesawat memang lumayan ada kenaikan ya Mas. Tapi untuk di dalam negerinya sendiri kan kita memang masih ada opsi juga, misalnya dengan naik kereta gitu kan, naik kapal atau naik bus gitu. Mungkin memang pilihan ininya aja Mas, pergeseran tren wisatanya aja mungkin yang bergeser, jadi ya tadi yang seperti sudah dibahas ke short haul gitu. Tapi ya balik lagi, ini bukan penurunan minat permanen, melainkan shift sementara dalam perilaku konsumen, Mas. Karena bagaimanapun dengan kondisi saat ini, wisatawan tetap ingin bepergian, namun lebih memilih destinasi yang lebih dekat, lebih stabil secara geopolitik, lebih fleksibel dari sisi biaya dan durasi. Cuman ini juga sih, ada contoh juga nih Mas, minggu lalu kan saya juga habis bepergian di Jogja dan ke Hong Kong. Di airport itu saya lihat sendiri bagaimana airport itu penuh. Bahkan pesawat yang saya naikin dari Jakarta ke Jogja dan Jogja ke Jakarta, lalu dari Jakarta ke Hong Kong dan Hong Kong ke Jakarta itu full. Padahal itu bukan musim liburan. Nah, melihat ini kan sebenarnya bagi industri justru membuka peluang juga nih untuk memperkuat pasar domestik dan regional. Seperti itu, Mas. Ya, Ibu, ada redaksi yang mengatakan bahwa dampak gejolak geopolitik terjadi pergeseran tren wisata, di mana terjadi penurunan minat destinasi jarak jauh. Apa pendapat Ibu mengenai hal tersebut, Bu? Justru kami lihat pergeseran ini sebagai peluang untuk rebalancing pasar ya Mas. Jadi fokusnya kita lebih ke penguatan pasar domestik dan regional, repackaging produk berbasis experience. Nah, ini kan ke benefitnya, kelebihannya di Indonesia itu kita memiliki banyak pengalaman di wellness, culture, nature, sama creative trips dengan activity yang memang mungkin di negara lain tidak ada. Selain itu kita juga bisa melakukan kolaborasi ekosistem dengan di kota-kota lain, sehingga kita bisa menjaga harga tetap kompetitif dan menciptakan demand yang baru. Justru saya rasa sih ini menjadi momentum untuk kita memperkuat fondasi pariwisata Indonesia agar lebih bisa bertahan terhadap global. Ya, baik Ibu, terjadi berapa banyak cancellation atau penundaan grup tur yang tercatat oleh anggota Asita sejak lonjakan harga aftur ke Rp23.551 per liter ini, Bu? Sejauh ini sih jujur malah belum ada pembatalan besar secara signifikan ya Mas ya. Mungkin kalaupun memang ada itu lebih ke menunda atau menyesuaikan waktunya gitu kan. Jadi mungkin mereka lebih berhati-hati menunggu update informasi situasi saat ini gitu kan. Jadi mungkin lebih memilih ya contoh misalnya ada juga yang akan rencana misalnya nih perjalanan Indonesia karena pergi ke Kupang gitu kan. Mungkin yang tadinya naik pesawat jadi naik kapal gitu kan. Insya Allah sih mungkin dalam Indonesia sendiri kan masih aman-aman aja ya Mas ya gitu loh. Jadi secara umum sih dampaknya masih terkendali dan bersifat selektif sih saat ini. Ya, Ibu, banyak anggota Asita memiliki kontrak harga dengan hotel dan vendor transportasi untuk setahun ke depan. Bagaimana para pengusaha tur menyiasati selisih biaya yang membengkak tanpa merugikan konsumen, Bu? Strategi kita saat ini adalah menjaga harga tetap kompetitif tanpa mengorbankan kualitas utama. Namun ada beberapa pendekatan juga yang kami lakukan seperti optimalisasi struktur paket, lalu efisiensi operasional dan negosiasi ulang dengan skema yang lebih fleksibel, dan membuat opsi paket pilihan sesuai budget. Jadi, ya memang mungkin saatnya kami harus berkreasi, lebih kreatif lagi. Ya, Ibu, dengan tren wisatawan yang kini lebih selektif dan memilih destinasi lebih dekat dan terjangkau, bagaimana Asita mendorong daerah-daerah untuk menciptakan paket wisata short gateway yang tetap berkualitas namun hemat bahan bakar, Ibu?
Saat ini kami menyiasatinya dengan jarak yang efisien, ke destinasi yang kuat di pengalaman, dan kompetitif secara harga. Kami juga mendesain itinerary yang compact dan high value yang berfokus pada kuliner, alam, dan wellness dan budaya. Kami juga melakukan kolaborasi dengan hotel, transportasi lokal, dan UMKM dalam membuat bundling paket yang berkualitas dan semenarik mungkin. Hal ini juga sejalan dengan misi Kementerian Pariwisata dalam program di Indonesia Aja. Ya, lalu apakah desa wisata dan kuliner otentik bisa menjadi pelampung penyelamat bagi anggota Asita saat ini, Bu? Tentu saja, karena ditambah juga dengan ada di desa wisata itu sendiri kan juga ada kegiatan cultural immersion ya Mas ya. Memang saat ini sedang naik daun. Dan ini yang kami rasa ini menjadi value dan daya jual tinggi pariwisata Indonesia jika dikelola dengan baik. Ya, Ibu berbicara mengenai kesiapan. Seberapa siap infrastruktur desa wisata kita menerima pergeseran masa dari destinasi mainstream seperti Bali? Nah, sayangnya untuk infrastruktur saat ini memang belum merata ya Mas ya. Jadi sehingga seringkali ya saat ini ya desa wisata Hifu ini yang memang masih aksesnya memadai gitu kan. Namun memang ada beberapa kota mungkin masih dekat daerah kota pusat ya itu yang memang masih bisa dialihkan gitu. Namun kalau yang seperti di pedalaman kayak di Sumatera Barat atau di beberapa kota lainnya itu memang aksesnya masih agak susah dan membutuhkan perhatian lebih dari pemerintah sehingga kalau mungkin ditangani dengan lebih serius lagi ini bisa menjadi kegiatan yang lebih mengalihkan ke sana lagi biar tidak terlalu padat di tempat yang sama gitu sih Mas. Ya, Ibu melihat dari data BPS mencatat kunjungan wisatawan tumbuh 13,37%, tapi biaya transportasi mahal. Apakah Asita melihat adanya penurunan length of stay atau penurunan daya beli wisatawan selama mereka berada di destinasi, Bu? Saat ini sih belum ada penurunan secara signifikan yang masih berdasarkan data dari anggota-anggota kami. Kunjungan tetap tumbuh, mungkin hanya saja perilaku belanjanya saja yang berubah. Wisatawan mah tetap datang, namun lebih selektif dalam membelanjakan budgetnya mereka di destinasi. Mereka justru akan mengeluarkan banyak spending itu ke activity dan kuliner. Itu Mas. Ya, Ibu di tengah tekanan global, inovasi paket seperti apa yang sedang disiapkan Asita untuk menjaga momentum pertumbuhan 91,14 juta perjalanan Wisnu, Ibu? Oke, positifnya dengan kondisi geopolitik yang terjadi sekarang ini, pergerakan wisatawan Nusantara tetap kuat. Kuncinya tuh di anggota kami adalah bagaimana industri beradaptasi menghadirkan paket yang lebih relevan dengan kebutuhan wisatawan saat ini. Yaitu ya dekat, fleksibel, dan bernilai tinggi. Nah, untuk wisatawan dari luar negeri, kan kami juga masih tetap banyak yang datang itu dari Eropa, Timur Tengah, dan India. Fokus kami adalah membuat paket yang tematik dan eksperiensial, karena mereka sangat minat dengan hal itu. Lalu untuk negara-negara tetangga seperti Singapura atau Malaysia, kami membuat paket short getaway yang menarik, seperti kegiatan wellness, dan lain sebagainya. Baik, Ibu sebagai asosiasi biro perjalanan terbesar, apakah ada negosiasi khusus antara Asita dan maskapai nasional untuk mendapatkan special rate bagi grup tour agar harga tiket tidak mencekik paket wisata, Ibu? Asita terus menjembatani komunikasi dengan maskapai agar anggota mendapatkan skema harga yang lebih kompetitif terutama untuk grup. Namun ya pada akhirnya harga tiket tetap mengikuti dinamika biaya industri sehingga yang bisa kita jaga adalah stabilitas dan akses bukan harga tetapnya. Baik, Ibu jika gejolak Timur Tengah terus berlanjut dan energi tetap mahal, apakah target kunjungan Wisman tahun ini perlu direvisi atau Asita melihat ada peluang pasar baru yang justru muncul dari krisis ini, Ibu? Justru di tengah ketidakpastian global ini, kuncinya kami bukan menurunkan target, tapi menyesuaikan pendekatan. Kami optimis Indonesia masih punya peluang besar, terutama di pasar regional yang lebih dekat dan stabil. Ya, baik Ibu, terima kasih banyak atas dialog di sore hari ini. Sehat selalu Ibu, selamat kembali melanjutkan aktivitas. Terima kasih Mas, selamat sore.
Ya, pemirsa tetaplah bersama kami, Prime Report akan segera kembali dengan sejumlah berita penting lainnya.